Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga semangatnya juga baik ya hari ini. Semangatnya nggak ada yang ketinggalan di rumah kan? Ya. Semangat semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran agar dilancarkan dan juga mendapatkan keberkahan dalam ilmu pengetahuan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu bisa memimpin untuk berdoa. Nabila. Baik, untuk mulai pelajaran pada hari ini, silakan berdoa menurut presentasi. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sebelum Ibu mulai, kita presentasi terlebih dahulu ya. Ibu panggil satu persatu dari Mahza, Nabila, Azra, Sanan, lalu Aisyah, Aika, Hina, Masya, Labibah Salma. Baik, alhamdulillah tidak ada yang izin ya dan masuk semua. Apakah ada yang belum Ibu panggil? Oh, Lintang ya, Lintang belum Ibu panggil. Baik, Lintang, Ibu berangkat ya, hadir hari ini. Nanti kelas hari ini masuk semua. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu mau tanya sesuatu ke kalian. Apakah ada di sini yang suka membaca setiap harinya? Saya. Suka semua? Suka. Biasanya kalian baca itu cerita tentang apa? Cinta-cintaan. Novel apa? Cerpen apa? Novel. Novel apa? Cinta-cintaan, remaja atau apa? Kenapa kalian tuh suka membaca? Apa yang kalian rasakan ketika membaca buku? Ingin tahu rasa tahu. Biasanya kalian lakukan membaca itu kapan? Malam hari atau kapan? Sampai saya. Baik, bagus sekali ya. Di sini nggak ada yang nggak suka membaca kan? Suka semua ya? Alhamdulillah. Berarti suka membaca. Jadi biasain untuk membaca buku ya, karena membaca buku itu tidak hanya merilekskan pikiran, menyenangkan hati, tetapi juga dapat kita ambil pelajaran-pelajaran yang ada di dalam novel ataupun sebuah cerita. Daripada waktu luangnya dipakai untuk gibah, gosip, itu kan jatuhnya dosa ya. Mendingan kita pakai untuk membaca cerita. Lalu dapat disimpulkan bahwa pembelajaran hari ini kalian akan membandingkan kedua teks, yaitu cerpen dan juga hikayat, dari segi kaidah kebahasaan, karakteristik, dan juga plot dari masing-masing bacaan. Ibu mau tanya dulu nih, di sini siapa yang suka bermain games? Suka semua ya. Game apa yang biasa kalian mainkan? Iya. Minecraft. Minecraft, terus Roblox, terus apa lagi? Suka semua ya. FF, ML, terus apa lagi? Oh, Cooking Mama, bagus. Jadi pembelajaran hari ini kita akan melakukan sebuah games, permainan. Jadi ada dua games yang harus kalian mainkan. Tentu saja gamesnya bukan berkaitan dengan Roblox, ML, atau FF ya anak-anak. Jadi berkaitan dengan tadi membandingkan kedua teks hikayat dan juga teks cerpen dari segi karakteristik, plot, dan juga kaidah kebahasaannya. Jadi ada dua games. Yang pertama adalah secara berkelompok, yang kedua adalah secara individu. Yang secara berkelompok nanti Ibu bagi kelompoknya siapa saja. Lalu yang kedua individu, semuanya bawa HP? Ada yang tidak bawa? Tidak ada ya, bawa semua ya. Jadi nanti gamesnya akan dimainkan dengan HP melalui bloket ya. Lalu untuk games yang berkelompok, Ibu akan membagikan gulungan ini yang akan berisikan nama Syahdan dan juga Arkian. Setelah Ibu bagikan, kalian jangan dulu membuka, akan Ibu instruksikan terlebih dahulu untuk membukanya. Setelah kalian membuka, kalian harus mencari pasangan sekelompok kalian, anggota kelompok kalian. Paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Baik, udah dapat semua anak-anak? Sudah. Oke, dalam hitungan ketiga kalian buka dan kalian ada waktu 30 detik untuk mencari teman sekelompok kalian. Dalam waktu 30 detik kalian harus duduk dengan teman sekelompok kalian. Oke? Baik, dalam hitungan ketiga langsung dibuka ya. 1, 2, 3. Baik, sudah dapat semua ya? Sudah. Ada Arkian dan juga Syahdan. Ibu akan membagikan teks bacaan ini, ada dua teks bacaan, Bayan Budiman dan juga cerita pendek hikayat Ketika Laut Marah. Ibu bagikan dulu.
Sudah dapat semua anak-anak? Sudah. Baik, itu ada 2 teks bacaan yang menurut kalian hikayat, mana yang menurut kalian cerpen, itu mana? Yang apa judulnya, Mahza? Kenapa kok kamu bisa menyebutkan bahwa itu hikayat? Seperti kerajaan, seperti itu. Baik, itu merupakan salah satu ciri dari hikayat. Nah, kalian di sini harus bisa membaca kedua teks tersebut secara individu, dipahami dari karakteristik, tokoh-tokohnya, plotnya, alurnya, agar kalian bisa memainkan games secara berkelompok. Walaupun games secara berkelompok, tapi kalian harus paham terlebih dahulu pada teks bacaan tersebut. Karena itu menjadi bekal kalian untuk mengerjakan atau menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada pada games. Jadi selain kekompakan, kalian juga harus paham. Jadi, Ibu akan memberikan waktu ke kalian selama 15 menit untuk kalian pahami, kalian cermati setiap detail dari teks tersebut. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup? Alhamdulillah. Baik, Ibu mulai ya, 15 menit dari sekarang kalian harus membaca dan tidak ada yang berbicara. Jadi status kelas adalah jurnal senyap, tidak ada pembicaraan, tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang tengok kanan kiri, fokus pada bacaannya masing-masing. Dapat dipahami semua? Baik Ibu, ya, baik sekarang Ibu mulai ya. Baik anak-anak, waktunya tinggal 5 detik lagi ya. Baik, sudah selesai anak-anak. Dari cerita kedua teks tersebut yang sudah kalian baca, kalian menemukan perbedaan apa dari kedua teks tersebut? Mungkin Fani bisa menjawab? Untuk teks hikayat itu kurang realistis daripada yang realistisnya itu seperti apa? Untuk hikayat masa ada ngomong sama guru, sedangkan kalau cerpen itu kan lebih realistis tentang keluarga. Ya, betul sekali. Itu adalah salah satu karakteristik dari teks hikayat dan juga teks cerpen ya, anak-anak. Jadi teks hikayat itu menceritakan tentang kerajaan-kerajaan, sementara dari teks cerpen itu lebih umum kita pahami seperti kehidupan sehari-hari kita. Setelah kalian membaca, saatnya kita untuk bermain games. Games apa yang akan kita mainkan? Ada yang tahu? Baik, jadi gamesnya adalah kartu soal. Di sini Ibu sediakan kartu soal. Ada 2, kartu soal Syahdan dan juga kartu soal Arkian. Dari kedua kartu soal ini, setiap kelompok yang Arkian mana? Sebelah mana? Arkian sebelah kiri Ibu ya, dan Syahdan sebelah kanan Ibu. Ini akan Ibu tempelkan di papan tulis. Jadi setiap perwakilan kelompok secara bergantian membaca dan mencermati setiap soal yang ada di kartu soal ini. Soal harus dikerjakan secara urut dari nomor 1 sampai dengan 20. Waktu untuk memainkan permainan ini adalah 30 menit. Jadi dalam waktu 30 menit, selesai atau tidak, kalian sudah harus menentukan siapa pemenangnya, seperti itu. Contohnya, misalnya kelompok Arkian dalam waktu 30 menit dapat menyelesaikan soal 18, sementara kelompok Syahdan hanya dapat menyelesaikan soal 15, dan itu otomatis menjadi pemenangnya adalah kelompok Arkian, seperti itu. Misalnya, waktunya belum habis, tapi kelompok Syahdan mampu menyelesaikan 20 soal tersebut, sementara Arkian itu belum selesai. Arkian wajib menyelesaikan hingga waktunya habis, dan kelompok Syahdan akan menjadi pemenangnya. Jadi kekompakan tim harus diutamakan ya, dan juga pemahaman kalian dari membaca harus diingat-ingat terus, harus paham untuk mengerjakan soal ini, karena akan ada hadiah yang sudah Ibu persiapkan untuk kelompok yang menang. Ya, lalu nanti kelompok yang individu, untuk games individunya melalui bloket, dan ada satu pemenang juga yang akan mendapatkan hadiah. Bisa dibantu untuk membagikan lembar kerja ini ke setiap kelompok. Gina, tolong dibagikan ya. Baik, jadi sebelum kalian lanjut ke soal nomor 2, kalian harus mengkonfirmasi dulu jawabannya kepada Ibu. Misalnya, setelah membaca soal nomor 1, kalian kembali ke tempatnya, lalu menuliskan kembali di lembar jawabnya, soalnya dan juga jawabannya. Setelah itu, jawabannya konfirmasi ke Ibu dulu. Dan jika Ibu sudah bilang tepat, kalian boleh lanjut ke nomor 2. Jika Ibu bilang belum tepat, maka kalian harus memperbaiki dan juga konfirmasi kepada Ibu lagi. Setelah Ibu menjawab tepat, kalian boleh lanjut ke nomor 2. Seperti itu. Dapat dipahami, anak-anak? Ada yang mau ditanyakan dulu?
Oke, bisa kita mulai? Ibu kasih waktu 30 menit dimulai dari sekarang. Silakan maju, perwakilan. Ya. Terus lanjut, talinya. Yuk, terus lanjut. Apa yang kesulitan, ada kesulitan? Ya betul. Sudah habis ya waktunya. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan LKPD-nya bisa dikumpulkan kepada Ibu. Baik. Seru nggak nih anak-anak gamesnya? Udah tahu belum siapa pemenangnya? Nanti Ibu umumkan di akhir ya. Baik, kalian pasti capek banget kan habis games? Kita ice breaking dulu, kita main-main dulu. Jadi, caranya ketika Ibu menyebutkan nama-nama atau istilah-istilah arkais atau yang berkaitan dengan hikayat seperti Syahdan, Hatta, kalian tepuk 3 kali. Dan ketika Ibu mengatakan istilah-istilah yang ada dalam cerpen, misalnya rumah, tas, itu kan bahasa-bahasa zaman sekarang. Itu kalian tepuk 2 kali. Dapat dipahami? Bisa kita mulai? Kita mulai ya. Syahdan. Rumah. Halo. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Udah siap lanjut ke games berikutnya? Siap. Kalau siap, kita siapkan dulu untuk HP-nya, bisa dikeluarkan. Siapa itu? Baik. Sudah disiapkan semua? Silakan masuk ke bloket, lalu jangan pergi. Baik, bisa Ibu mulai? Baik, Ibu mulai ya. Silakan kalian kerjakan selama 5 menit. Baik. Ada 2 menit, sudah selesai. Pemenangnya adalah tangan. Tepuk tangan untuk kita semua. Seru nggak nih permainannya? Dari 2 permainan itu tersebut yang udah kalian mainkan, ada yang bisa menyimpulkan karakteristik dari hikayat dan juga cerpen atau perbedaannya itu apa saja? Mahza? Kalau hikayat sedikit realistis ceritanya. Ya, terus kalau cerpen? Cerpen lebih modern realistis, lalu bahasanya cerita menurut saya yang ya, betul sekali. Jadi, cerita hikayat itu adalah cerita zaman dulu. Cerita yang ditulis oleh orang-orang puluhan tahun lalu, bahkan ratusan tahun lalu, untuk menceritakan ide-ide mereka, inspirasi mereka dalam sebuah cerita. Memang hikayat itu lebih tidak realistis ya, karena mengandung unsur istana sentris dan juga kemustahilan. Sementara cerpen itu sudah umum kita dengarkan, kita baca, karena cerpen itu lalu ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini itu tentang apa saja? Mungkin Salma bisa menjelaskan? Pembelajaran itu tentang saya dulu saya itu bahasanya yang sangat lebih bagus karena itu bahasa gaul dari dulu. Terus kalau cerpen itu sendiri pakainya bahasa gaul yang sekarang. Ya betul sekali. Jadi berbeda. Cerpen dan juga hikayat itu sangat berbeda ya anak-anak. Cerpen itu cerita lampau, sementara cerpen itu cerita kita sehari-hari seperti itu. Dari kegiatan kita tadi, apakah kalian merasakan kesulitan atau ada materi yang belum dipahami? Tidak. Semuanya seru? Menyenangkan? Menyenangkan. Apresiasi dulu buat kita. Tepuk tangan. Sekarang waktunya pengumuman juaranya. Ada yang tahu juaranya siapa? Ya, terus kali. Ayo umumkan dulu dari yang games berkelompok. Yang menang kelompok ya, kelompok kanan. Lalu yang games individu, yang menang siapa tadi? Yang kanan. Silakan teman-teman bisa maju untuk membedanya. Yang individu. Ya, sama. Ini yang satu. Ini tiga. Tepuk tangan dulu.
Untuk yang belum menang, jangan berkecil hati, tetap semangat. Ya, jangan nangis, jangan berkecil hati, tetap harus semangat, harus lebih semangat lagi di pembelajaran-pembelajaran berikutnya karena mungkin Ibu akan menyajikan games lagi atau permainan-permainan yang lain. Jadi tetap semangat ya. Dan yang sudah menang jangan berbesar hati ya. Harus tetap rendah hati, tetap harus semangat, tetap harus belajar lagi ya. Beri tepuk tangan dulu. Ada yang mau dikonfirmasi lagi kepada Ibu? Cukup? Oke, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan juga dilancarkan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Silakan, salah satu dipimpin untuk berdoa. Marsya, silakan dipimpin untuk berdoa. Alhamdulillah. Baik, semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan bisa digunakan kalian untuk kedepannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak, terima kasih.